Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kolom destilasi. Kita akan berlatih latihan soal dari modul HESIS ya, di halaman 41 nomor 33. Di sini ada soal terkait destilasi sampai nomor 36. 37 ini pun semuanya terkait dengan kolom destilasi. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah nomor 33 terlebih dahulu. Nanti kalian bisa latihan mandiri ya. Untuk nomor 33, 34, kemudian nomor 35 nanti saya jelaskan dan kalian bisa mencoba latihan nomor 36 ya. Untuk latihan nomor 33 ini kita langsung buka HESIS kita ya, aplikasi HESIS. Di sini ada campuran dua senyawa yaitu metanol dan air pada suhu 30 dan tekanan 1 atm dengan laju alirnya itu adalah 1000 kmol per jam. Yang kemudian campuran air dan metanol ini didestilasi, dipisahkan ya berdasarkan perbedaan titik didihnya sehingga hasil atas ya, hasil atas ini nanti mengandung metanol 90% mol dan hasil bawah atau bottom produknya itu adalah 10% mol metanol ya. Jadi materi HESIS ini kita kaitkan juga dengan materi yang pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, baik itu termodinamika ya, operasi teknik kimia 3 ya terkait masalah destilasi, itu coba kalian buka lagi teorinya gitu ya. Kemudian perhitungan rumusnya seperti apa itu coba dibuka lagi karena itu akan membantu kita nanti memahami fitur-fitur yang ada di kolom destilasi ya. Yang pasti nanti kita akan mempelajari apa itu destilat, ya apa itu produk bawah, produk atas, kemudian kita akan menemui lagi istilah tray atau stage ya, berapa jumlah tray yang ada di kolom destilasi, kemudian feed masuk itu pada kolom berapa, ya itu nanti kita akan temui. Jadi coba ingat-ingat kembali materi termodinamika dan operasi teknik kimia 3 ya yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kita lanjutkan langsung ke aplikasinya. Jadi untuk nomor 33 ini kita memasukkan fluid package-nya adalah Bank Robinson ya. Di sini kita gunakan Bank Robinson. Kemudian kita masukkan ya di sini. Ini kita pilih yang Bank Robinson. Kemudian kita masukkan komponennya ada metanol. Kemudian air atau water ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke PFD atau simulation environment-nya, kita masuk. Nah, di sini kita langsung masukkan, kalau sebelumnya di contoh soal di nomor 18 ya, itu kan kita langsung menggunakan kolom destilasi ya. Tapi kalau di sini kita wajib menggunakan shortcut dulu, istilahnya shortcut destilasi ya. Nah, di sini ada, ini kan yang kemarin kita pakai yaitu distillation column. Ya, ini nanti kita akan gunakan. Hanya saja sebelum masuk ke sini kita perlu menggunakan shortcut distillation yang ini ya. Ini shortcut distillation. Kenapa kok kita harus menggunakan ini terlebih dahulu? Karena nanti kita akan menghitung jumlah tray yang akan kita gunakan. Karena nanti di kolom destilasi ini akan diminta jumlah tray yang digunakan berapa ya di sini. Kemudian input masuknya nanti itu di tray ke berapa? Tray ke 1, 2, 3 atau ke 5. Itu data itu kita dapatkan dari perhitungan shortcut distillation. Jadi kita belum bisa masuk ke sini kalau belum menghitung ya jumlah tray yang ada di
shortcut distillation ini. Jadi kita gunakan ini terlebih dahulu, ya. Kita klik 2 kali di shortcutnya, kita beri aliran inlet masuk itu adalah feed, ya. Kemudian di sini kita masukkan, kita buat ya aliran-aliran yang ada di shortcut ini aliran feed masuk. Kemudian di sini ada energi kondensornya, ya kita menggunakan ada energi kondensor, kita beri nama e-kondensor, ya. Kemudian di sini ada distilatnya, kita beri nama distilat. Reboiler, ini kita kasih nama e-reboiler. Bottom product, ini merupakan hasil bawah. Jadi distilat hasil atas, bottom ini hasil bawah, ya. Ini kita beri nama bottom, atau kalian beri nama yang lain juga nggak masalah. Kalau sudah kita buat aliran masuk, ya, yang ada di shortcut ini, kemudian kita masuk ke bagian parameter, ya, parameter, atau mungkin ke worksheet dulu juga bisa. Di bagian worksheet ini kita masukkan data-data yang ada di soal. Jadi di soal tadi kan diketahui feed masuk pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, di sini suhunya kita inputkan 30 derajat Celcius. Ya. Kemudian tekanannya tadi 1 atm, kemudian laju alirnya 1000 kmol per jam. Ini tekanannya kita masukkan 1 atm. Molar flow-nya tadi 1000 kg/mol per jam. Ya. Oke, kalau sudah kita masukkan, kita masuk ke desain, ya, desain. Kemudian di bagian parameter ini, ya, klik di bagian parameter, kalian akan menemukan tampilan komponen. Jadi di sini ada light key, ada heavy key. Light key ini adalah komponen yang ringan, ya. Kemudian heavy key ini adalah komponen yang berat. Jadi kalau kalian dulu masih ingat materi yang kolom destilasi, ya, yang kita belajar teorinya itu, pemisahan menggunakan destilasi kan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi komponen, ya, senyawa yang titik didihnya lebih rendah, ya, atau istilahnya misalkan kayak metanol sama air, ya. Metanol itu titik didihnya sekitar 68 derajat Celcius. Sedangkan kalau air itu titik didihnya 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, ya. Nah, metanol dengan suhu titik didih 68 derajat Celcius pastinya dia akan lebih dulu menguap, ya, daripada air yang dia baru menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Sehingga di sini yang bertindak sebagai lagi atau komponen yang ringan yang mudah menguap itu adalah metanol, ya. Sedangkan komponen yang lebih lambat menguap itu adalah heavy key, komponen yang lebih berat. Nah, sehingga di sini kita masukkan di kolom komponen itu adalah metanol. Jadi kalian klik bagian yang metanol. Kemudian yang distilat di heavy key-nya adalah yang air, ya. Itu kita masukkan di sini H2O. Nah, di sini kita lihat dari kata kunci light key sama heavy key. Kalau light key metanol, heavy key-nya itu yang air, ya. Kalian juga bisa misalkan saya nggak tahu ini titik didihnya berapa. Kalian bisa cek di soal itu kan diketahui di sini hasil atas mengandung 90% mol metanol, ya. Berarti airnya 10%, ya. Di hasil atas ini maksudnya di bagian distilat itu dia mengandung 90% mol metanol, airnya 10%, ya. Logikanya seperti itu. Berarti yang paling banyak adalah metanol, ya. Metanol ada di atas, berarti nah kita bisa simpulkan bahwasanya metanol ini adalah light key karena dia menguap ke atas dan hasilnya lebih banyak. Nah, kemudian di sini hasil bawah mengandung 10% mol metanol. Nah, di bawah itu hanya mengandung 10% mol metanol, berarti airnya berapa? Airnya kan 90%. Nah, di sini berarti lebih banyak air di bagian bawah. Berarti yang menjadi komponen berat atau heavy key
itu adalah air. Nah, di sini kan kita bisa langsung menentukan, oh berarti Liking-nya itu metanol, Heavy-nya itu adalah air, ya. Nah, di sini untuk memasukkannya, kalian tadi bisa masuk ke bagian desain ya. Awalnya kan seperti ini, kalian masuk ke parameter. Nah, ini kalian masukkan Liking sama Heavy-nya. Kemudian kalian masukkan fraksi molnya. Untuk metanol, fraksi molnya di bottom ini ya, di bagian bawah. Itu tadi metanolnya hanya 10%. Berarti yang kita masukkan di sini 0,1. Ya. Jangan memasukkan angka 10 loh ya. Karena di sini fraksi. Kalau fraksi berarti sudah dibagi 100 ya. Kemudian heavy key di distilat, berarti di atas. Distilat kan di atas. Tapi yang diminta airnya. Air yang di atas itu karena metanolnya 90%, berarti airnya 10%. Berarti di sini kita masukkan 0,1. Nah, sama-sama 0,1 ya. Karena di sini yang bottom, di sini distilat. Nah, kalau sudah kita masukkan yang diketahui komposisi dari metanol sama air sama-sama 50%, 50%, kita masukkan ke bagian worksheet di komposisi. Ini kalian masukkan 0,5 sama 0,5 fraksi mol ya. Oke. Kalau sudah, kita lihat lagi di soal, ternyata tekanan di kondensor sama di reboiler sama-sama 1 atm. Jadi, kita masukkan di bagian desain, kemudian di parameter kita masukkan kondensor pressure-nya 1 atm. Reboiler pressure-nya juga 1 atm. Nah, ini kalau sudah kita masukkan, kemudian langkah selanjutnya dari semua yang ada di soal ini kan sudah semua kita masukkan ya yang diketahuinya. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa jumlah tray atau plate atau stage ya teoritisnya. Kemudian di plate keberapa feed itu masuk ya, dan berapakah R minimum. R di sini adalah reflux. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi materi destilasi ya, R minimum ini adalah berapa reflux minimum, nilai reflux minimumnya. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini ada sebenarnya di sini. Jadi kalau ini sudah kalian inputkan semua data-data yang diketahui, nah sekarang masuk ke mengisi external reflux ratio. Di sini ada external reflux ratio. Nah, di bawahnya ada minimum reflux ratio. Nah, untuk mendapatkan nilai external reflux ratio ini, kita dapatkan dari 1,5. Jadi ada teori yang mengatakan nilai reflux optimum itu adalah 1,5 sampai 3. Jadi ada range ya antara nilai antara dari reflux optimum ya. Nanti kalau kalian buka lagi materi di termodinamika atau di OTK ya, di bagian kolom destilasi itu ada istilah reflux minimum ya atau reflux ratio. Ya, jadi nilai R optimum itu ada di range 1,5 sampai 3. Kemudian tadi kan kita mencari nilai eksternal reflux ratio. Ini kita mencari nilai eksternal reflux ratio. Jadi ada rumusnya untuk mencari reflux ratio-nya itu adalah, jadi kita ini reflux ratio itu nilainya adalah bisa kalian ambil antara 1,5 ya, 1,5, 2 atau 2,5 atau 3 ya, itu kalian kalikan dengan jadi R optimumnya kalian kalikan dengan nilai reflux minimum. Reflux minimum itu yang ini ya, yang 0,449 ini. Ya ini, reflux minimum reflux ratio itu adalah reflux minimum. Jadi nanti kalian bisa ambil angka 1,5, 2 atau 2,5 atau 3.
itu untuk kalian kalikan dengan 0,449 ya. Kalau di sini kita coba dulu yang 1,5 saja ya. Jadi nanti 1,5 dikalikan dengan 0,449 ya. 449. Nah, nanti hasil dari perkalian ini kalian masukkan ke dalam external reflux ratio ya. Oke. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,6735 ya. Nanti bisa jadi kalian ketika mengerjakan ini minimum reflux rasionya tidak sama persis dengan saya, tidak masalah ya. Misalkan dapatnya 0,45, tidak apa-apa. Atau 0,43 misalkan, itu nggak masalah. Ya tetap kalian kalikan dengan reflux minimum yang ada di sini ya. Ini kebetulan saya 0,449, berarti nanti kalau saya kalikan 1,5 hasilnya adalah 0,673. Nah, nanti otomatis dia akan menghitung sendiri dan di sini akan menghasilkan warna hijau ya, atau oke ya. Nah, oke, nanti semuanya dia akan menghitung sendiri. Nah, kemudian dari sini barulah kita bisa mendapatkan di bagian performance, ini kalian klik ya, di tab performance ini kalian akan mendapatkan data-data tray, suhu, dan juga aliran. Nah, di sini kita dapatkan nilai tray-nya untuk tray minimum, jumlah tray minimum yang harus dimiliki ya. Nah, di sini ternyata paling nggak harus punya 3,5 ya. Kemudian berapa jumlah tray yang dibutuhkan 8,5an. Nah, kemudian fit masuk itu pada tray keberapa, ini tertulis 4,2. Nah, di sini kita nanti ketika menginputkan itu tidak bisa menginputkan dalam bentuk koma, jadi kita bulatkan. Misalkan berarti 3,5 ini berarti minimum kita harus punya 4 ya. Kemudian 8,5 ini berarti kita bisa bulatkan ke atas ya, jadi 9. Nah, berarti jumlah tray yang kita pakai itu 9. Kemudian tray di keberapa kita bisa memasukkan fit itu di tray keempat. Jadi kalau 4,2 ya kita bulatkannya ke bawah ya. 4,2, tapi kalau sudah 0,5 bulatkannya ke atas. Nah, di sini 4, di sini ada 9, kemudian tray keempat baru kita bisa masukkan ya. Nah, jadi lewat shortcut ini kita bisa mengetahui jumlah tray ya yang akan nanti kita gunakan. Oke. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa jumlah laju alir ya yang ada di uap maupun di liquid itu berapa besarnya. Kita bisa tahu, kemudian energi kondensernya berapa kita tahu, energi reboilernya berapa kita tahu ya. Mungkin, nah ini data ini supaya kita nggak lupa, ini bisa kalian screenshot sendiri atau bisa pakai show table ya. Di sini seperti biasa kita pakai show table, nanti dia akan muncul ya, refluxnya berapa, maksimum tray-nya berapa, minimumnya berapa ya, energinya reboiler sama kondenser juga diketahui. Kalau ingin menambah variabel yang lain bisa juga ya, dengan mengklik 2 kali di situ, kemudian kita ingin tahu laju alirnya, laju alir yang ada di produk atas maupun di produk bawah. Ini juga berapa komposisi dari lagi sama Hifiki-nya juga sudah ada. Ini saya masukkan variabel flow-nya aja ya. Ada rectify. Ini kemudian liquid ya, yang liquid. Ada lagi yang stripping vapor sama stripping liquid ya.
Nah, nanti bisa kalian coba. Ini yang dari shortcut. Kemudian sekarang kita masuk ke ini ya. Nah, untuk di kolom destilasi, nah ini yang nanti akan kita simulasikan. Di sini kita bisa masukkan, sebenarnya bisa fit ya, atau kita buat aliran ya di sini. Nanti kita cloning alirannya. Ini pakai define from other stream. Jadi kalian bisa pakai ini fit langsung, kemudian OK. Nah, dia nanti akan otomatis mengcopy aliran fit ya, fit masuk. Nah, di sini, kita bisa masukkan, berarti stream masuknya adalah 1 ya. Kemudian tadi untuk inlet stage-nya kalian bisa lihat di optimal fit. Optimal fit-nya 4,225, berarti stage inlet-nya adalah 4. Ya, kalian pilih di atas ini, kalian pilih yang 4 ya. Kalau sudah, di sini kalian masukkan ya, yang di sini. Ini angka jumlah tray ya, jumlah tray aktual. Di sini ada aktual tray yang kalian masukkan. Di sini 8,5, berarti yang dimasukkan 9 ya, angka 9 ya. Ini kita masukkan 9 jumlah tray-nya. Nah, ini terserah kalian mau pakai top down atau bottom up untuk menghitung jumlah tray-nya, mulai dari atas sampai dari bawah. Ya, kalau ini saya pakai yang top down dulu. Kalian bisa coba di sini bottom up, berarti dari bawah. Kalau top down dari atas menghitungnya ya. Oke, kalau sudah kita masukkan aliran yang lain, di sini ada kondensor energi, berarti energinya kondensor ya. Kita beri nama yang berbeda dengan yang ada di shortcut. Jangan sampai nama yang sama ya. Pakai nama yang berbeda saja. Ini key kondensor. Ini kiri boiler. Kalau tadi saya pakai E, ini saya pakai Q. Kiri boiler. Kemudian, nah ini kita pakai yang total kondenser saja ya. Karena yang diminta hanya hasil atas dan hasil bawah. Ya, di sini saya pakai. Kalau parsial nanti ada hasil yang di sini. Ya. Nah, tapi karena nggak ada, saya buat total aja, cukup hasil yang distilat di sini ya. Karena tadi sudah saya kasih nama distilat untuk yang di shortcut, ya. Jadi kalian pakai nama yang lain saja ya. Mungkin pakai overheat, pakai nama overheat. Kemudian yang di sini bottom juga sudah ada di sini. Sekalian pakai nama yang berbeda ya. Kita pakai liquid outlet. Ya. Oke. Ya, kalau semua sudah ada, aliran yang masuk, aliran yang keluar sudah kalian isi, dan juga energinya, kita masuk ke, di sini kita klik bagian next ini. Nah, kita masukkan tekanan kondensor sama reboilernya. Tadi di soal diketahui 1 ATM, ya kita masukkan di sini 1 ATM. Di sini juga 1 ATM ya, reboiler. Nah, untuk pressure drop-nya karena sama ya, tekanannya 1 ATM semua, berarti tidak ada pressure drop alias 0 ya. Di sini kita masukkan 0. Tidak ada pressure drop, kemudian kita next. Nah, di sini opsional saja kalau mau dimasukkan suhu kondensornya ya, atau suhu reboilernya, tapi untuk sementara ini kita nggak perlu memasukkan karena ini hanya opsional semata ya, nggak perlu wajib untuk diinputkan. Nah, sekarang yang di sini, nah yang ini wajib kita inputkan adalah reflux ratio. Reflux rasionya tadi yang kita pakai adalah yang eksternal reflux ratio ya. Di sini kan tadi ada reflux minimum. Nah, yang kita hitung tadi adalah reflux ratio, nilainya adalah 0,6735. Nah, ini tadi kita dapatnya sekian. Nah, kemudian liquid rate-nya ya, kalian bisa ambil dari shortcut ya. Liquid rate itu berapa kilomol per jamnya dari aliran yang ada di distilat, yang ada di atas. Ini kita bisa cek di sini. Ini kita bisa klik ditutup dulu aja ya. Kita masuk ke shortcut, kita cek untuk hasil yang atas ya. Nah, di bagian worksheet ini kita bisa lihat
ada molar flow untuk destilat. Ya, molar flow untuk destilat di sini kita dapatkan kalau mau pakai satuan British ya lb mol per jam ya. Kalau mau pakai satuan SI 500 kmol per jam. Ya, itu yang kita masukkan karena yang ditanyakan yang bagian destilat ya, overheadnya. Boleh pakai 500 atau 1102 tergantung satuannya. Nah, kalau yang bagian bawah ini pakai mass flow ya. Ini molar flow, ini mass flow, kilogram per jam ya. Kemudian yang di bawahnya ini molar enthalpy. Nah, yang ditanya tadi rate. Kalau rate itu berarti flow ini, flow. Oke, berarti kita pakai yang 500 ya. Nah, ini liquid rate-nya 500 kg mol per jam. Atau 1102 lb mol per jam. Liquid rate ini yang di atas, ya nanti ada yang di bawah sendiri. Kemudian kalau sudah kita klik down ya, dan ini kalau ada set operation ya. Ya, tadi sudah kita klik down, jadi ya semua sudah kita masukkan. Ini kita run ya, kita jalankan, kita klik run, nanti dia otomatis menghitung sendiri dan di sini akan ada muncul convergen ya, converge. Jadi ini berarti sudah berhasil ya, sudah terkonvert, nilainya itu sudah stabil, convergen itu sudah stabil. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan di sini ya, tetap berapakah jumlah plate teoritisnya, kita ini 9 ya, kemudian inlet stage-nya juga 4, kemudian R minimumnya ya, R minimumnya kita bisa cek di bagian desain ya, kemudian ya. Berarti R minimumnya tadi yang kita pakai minimum reflux rasionya adalah yang 0,44 itu ya. Ya, kita pakai yang 0,44. Yang tadi yang ada di shortcut-nya ya. Nah, di sini tadi kita buktikan ternyata sudah konvergen. Jadi benar tadi ya, sudah perhitungan kita yang ada di shortcut destilasi. Oke. Nanti kalau ingin ini juga sudah terhitung otomatis ya. Kita dapatkan berapa diameter boilernya, kondensernya, kemudian volumenya juga sudah ada di sini. Dari segi worksheet ini juga sudah terlihat untuk suhu keluar ya, sudah terlihat suhu keluar overheat sama yang ada di bottom di sini. Kemudian kalau yang di sini fitnya ya, sini fitnya, ini produk atas, ini produk bawah juga sudah semua. Kemudian komposisi kita cek ternyata di atas ya, secara pasti hasilnya itu adalah 93% ya untuk metanol, H2O-nya hanya 7%. Yang di bottom produk H2O-nya 7%, yang ini 93% H2O-nya. Jadi ya, kita bisa cek lagi komposisi dari produk atas maupun produk bawah ya. Oke. Ya, ini untuk soal nomor 33 kita dapatkan jumlah plate-nya tadi ya, sesuai yang ada di sini, parameter ya. Jumlah plate yang di performance, ini ada jumlah tray-nya. Nah, kemudian untuk R minimumnya bisa dicek di desain bagian parameter ini. R minimumnya 0,449, sedangkan reflux rasionya 0,67. Ya. Oke, ini untuk nomor 33.
Nah, jangan lupa kalian save ya. Selanjutnya kita mencoba soal nomor. Jadi nanti kalian coba mandiri di rumah soal nomor 34 ya. Ini mirip dengan yang nomor 33, hanya saja fluid package-nya yang berbeda pakai SLK ya. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau kalian lihat ada bensin sama toluen, laju alir sama komposisinya diketahui, suhunya diketahui, tekanannya juga diketahui. Kemudian distilat itu yang bagian atas ya. Distilat ini mengandung 95% benzen dan 5% toluen. Nah, berarti kalau banyakkan benzen yang jadi lagi itu yang ringan ya. Lagi itu adalah berarti yang benzen laginya. Jadi nanti yang kalian masukkan ke data lagi itu adalah benzen, sedangkan produk bawah, kalau produk yang paling banyak di produk bawah itu toluen di sini 90%. Berarti HVQ-nya yang komponen terberatnya itu adalah toluen. Nah, dari sini kalian bisa langsung menentukan tanpa harus tahu titik didih benzen ataupun titik didih toluen ya. Nah, di sini yang pasti kalau ini lagi berarti bensin titik didihnya lebih rendah daripada toluen ya, lebih cepat dulu menguap daripada toluen. Nah, kalau sudah sama ini caranya ya, kalian pakai shortcut destilasi dulu baru masuk ke kolom destilasi. Nanti kalian cari berapa jumlah tray teoritisnya, berapa pada tray keberapa feed itu bisa masuk dan berapa nilai reflux minimumnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang coba latihan nomor 35. Di sini bedanya kalau tadi hanya pakai 2 komponen, kalau yang nomor 35 kita pakai 4 komponen. Ya. Nanti yang nomor 36 itu malah pakai 8 komponen. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang 4 komponen ya. Ya. Untuk nomor 35 ini ada 4 komponen ya. Dia merupakan campuran dari senyawa alkana ya, ada butan, ada pentan, heksan, sama heptan ya. Kita coba buka HISIS-nya, kemudian kita pakai fluid package-nya. Di sini Peng Robinson. Kita masukkan Peng Robinson-nya. Kemudian komponennya ada normal butan ya, normal butan. Kemudian butan, pentan, heksan, heptan. Oke, ada 4 komponen alkana. Ya, ini sudah kita masukkan. Jangan lupa cek kembali ya komponennya, jangan sampai nanti ada keliru memasukkan. Kalau sudah, kita kembali ke PFD-nya ya, intersimulation environment-nya. Kemudian di sini sama juga kita menggunakan shortcut destilasi ya untuk mengerjakan soal ini, baru masuk ke kolom destilasi. Ini kita masukkan shortcut-nya, terus kolom destilasinya. Nah, di shortcut ini kita inputkan ya aliran masuknya, feed-nya. Kemudian seperti biasa, seperti tadi ya. Kondenser, kemudian distilatnya, distilat. Oke, kalau ada kata-kata duty itu pasti energi ya. Hubungannya dengan energi, kita namakan dengan key ya. Kiri boiler, kemudian bottom produknya. Kalau sudah kita buat semua alirannya, kita masuk ke worksheet
Ya, di sini kita inputkan yang diketahui ada aliran masuk 100 mol per jam ya, 100 mol per jam. Berarti ini kita masukkan 100 mol ya, ini kebetulan LB mol kita ganti dengan mol. Kalau mol berarti gram mol ya, gram mol per jam, 100 mol per jam. Titik didihnya 70 derajat Celcius. Ini sudah campuran ya. 70 derajat Celcius. Oke. Kalau sudah, tekanannya pada 405,3 kPa. 405,3 kPa kilopascal. Oke, sudah. Suhu, tekanan, dan molar flow-nya sudah kita masukkan. Sekarang kita memasukkan komposisi. Ya, di sini ada komposisi feed. Mulai dari butan itu adalah 0,4. Ya, ini fraksi mol ya. Jadi ini adalah fraksi mol 0,4, 0,25, 0,2 sama 0,15. Nah, ini sudah kita oke. Ya. Kalau sudah, kemudian nah kita inputkan mana light key sama heavy key-nya. Jadi mana komponen berat dan komponen ringannya di bagian desain parameter ya. Nah, di sini light key-nya itu kalau kita tadi lihat, karena ini ada 4 komponen ya kan. Jadi kan bingung, kalau 2 komponen tadi kan kalau ininya sudah jadi light key, otomatis satunya jadi heavy key ya. Tapi kalau 4 komponen ini seperti apa? Kita bisa lihat di soal, di sini ada 90% pentan diambil dalam distilat di produk atas. Berarti karena di produk atas itu kan tempat menguapnya cairan ya, yang lebih dulu menguap dan yang banyak ternyata pentan, berarti light key-nya, komponen yang ringan pastinya yang pentan ya. Jadi nanti kita masukkan di sini light key-nya berarti yang pentan. N-pentan. Nah, kemudian heavy key-nya yang mana? Heavy key berarti yang ada di bawah. Nah, yang ada di bawah ini 90%-nya heksan. Berarti heavy key-nya adalah heksan. Yang lebih lama menguap ya, heksan. Lagi pentan, heavy key-nya heksan. Kemudian tekanan kondensor regulernya 405,3. Kita masukkan di sini. 405,3 kPa. Ini juga sama. kPa kilopascal. Nah, kalau sudah, nah, oke. Komposisi sudah dimasukkan. Ya, worksheet sudah terisi, desain juga. Oke. Nah, ini lupa ya, belum dimasukkan fraksi molnya tadi. Untuk pentan, lagi yang ada di bagian atas itu 90%. Sorry. Yang ini di bagian bawah, bottom ya. Pentan di bottom. Nah, karena di sini ada 4 komponen ya, kebetulan ada 4 komponen. Yang pasti yang 10% ini adalah selainnya pentan. Ya. Bisa butan, heksan, atau heptan. Ya, 10%-nya. Berarti kalau berarti pentan di bottom yang ada di bawah. Berarti di heksan di bottom ini berarti 10%-nya bisa jadi pentan, heksan, heptan. Nah, masalahnya pentannya berapa persen? Ya, begitu juga yang di bagian distilat. Ini kan 10%-nya berarti selain pentan. Berarti heksannya berapa persen? Ini kan juga masih belum tahu ya di sini.
Itu yang harus kita hitung dan harus kita inputkan di situ. Ya, untuk sementara ini kalian bisa inputkan ya untuk fraksi mol N pentannya ya. Kan ini menjadi campuran dengan senyawa yang lain termasuk hutan dan juga hek, hek yang 10% ya. Pentan di bagian bottom ini yang 90% itu adalah heksan ya. Berarti 10%-nya itu terdiri dari pentan, hutan, dan heptan. Nah, karena kita kan nggak tahu ya pentannya ini berapa, jadi ini yang saya inputkan nilainya adalah 0,07 ya, hampir 0,1 ya. Nanti sisanya dari 0,07 ini adalah 0,03 ini bisa jadi miliknya hutan maupun heptan ya. Kemudian yang heavy key itu yang heksan yang ada di produk atas atau distilat itu kan yang ada di produk atas kan tadi lagi-nya atau pentan itu 90%. Berarti yang 10% adalah heksan ya, heksan bersama dengan hutan dan juga heptan. Nah, di sini yang dipakai heksannya 0,03 ya, kurang dari 0,1. Mungkin yang 0,07 ya punyanya uh, heptan maupun punyanya butan ya. Oke, jadi kita inputkan angka 0,07 dan 0,03 di sini. Nah, nanti kita akan dapatkan minimum reflux rasionya di sini 0,373 ya. Kalau di soal di sini kita nomor 35 ya. Berapakah nilai R-nya? Ya, R di sini optimum ya, R optimum itu adalah 1,5 kalikan R minimum. R minimumnya itu 0,373 ini. Kemudian R optimumnya itu yang eksternal reflux sorry. R-nya itu adalah eksternal reflux rasionya ya. Eksternal reflux rasionya itu R. 1,5 itu adalah R optimum. Ya, yang kita pakai antara 1,5 sampai 3. Ini yang diambil 1,5-nya. Nanti 1,5 dikalikan 0,373 yang ada di sini. Dan nanti kita dapatkan nilai R-nya. Ya. Kita coba kalikan 1,5 dengan 0,373. Nanti didapatkan nilai 0,5595 ya. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah menginputkan nilai eksternal reflux ratio-nya, nanti dia akan oke dengan sendirinya, otomatis yang lain juga udah terhitung ya, terisi. Nah, di sini sudah terisi bagian worksheet, komposisinya juga sudah ada distilat maupun yang bottom ya, untuk masing-masing komponen sudah ada. Kemudian kita masuk ke performance. Nah, di sini barulah kita bisa melihat hasil dari tray minimum ya, kemudian juga ada R minimumnya dan juga ada fit optimal masuknya ya, di fit di stage keberapa. Kalau di sini kita lihat untuk number tray teoritisnya, jumlah tray teoritis ada 12. Kemudian fit masuknya di tray ke 6,6 atau 7. Nanti kita masukkan angka 7. Ya. Untuk laju alir molarnya di sini kita bisa lihat untuk liquid rate distilatnya sebesar 6,5 ya, 6,5 kali 10 pangkat min 2 kilogram mol per jam. Itu nanti yang kita inputkan ke kolom distilasi di bagian liquid rate. Ya. Oke. Kemudian di bagian performance ya, ini kita ingat-ingat untuk jumlah tray-nya tadi ya, kita tulis di sini. Jumlah totalnya 12, kemudian fit masuknya di tray ke-7. Ya, kemudian nanti molar flow-nya kalian bisa cek di sini. Nah, ini untuk yang distilat 6,44 atau
Rp mol per jamnya ya 0,1421. 1421 Rp mol per jam. Oke. Nah, di sini di kolom destilasi kita masukkan untuk ini kita mungkin bisa bikin stream yang ini ya, baru. Nanti kita copy aja dari feed-nya. Define from other stream, feed. Oke. Nah, kalau sudah kolom destilasi, inputannya nanti yang aliran 1 ya. Ini. Nah, kalau sudah kita inputkan jumlah tray-nya tadi 12 di sini. 12. Kemudian di sini masuknya di tray ke-7. Oke. Nah, di sini kita pilih yang total ya. Nah, di sini nanti ada overhead. Overhead ya, outlet, kemudian di sini liquid out. Ya, kemudian yang di sini jangan lupa energinya kondensor. Ini energinya boiler. Oke. Kemudian kita lanjutkan next ya. Nah, untuk tekanannya tadi 4 atm ya, atau 405,3 ini. Empat ratus 5,3 ya, kilopascal. Juga kilopascal. Oke, kemudian kita next. Di sini ada reflux rasionya tadi. Oke, ini belum saya. Jadi yang terakhir ya, 0,559 ya. Ini coba saya cek lagi. 0,560 atau 559 tadi. Kemudian liquid rate-nya 0,1421 Lb mol per jam. Kemudian kita klik done. Ya udah, kita klik run. Nah, nanti dia akan konvergen secara otomatis menghitung sendiri. Nilainya sudah stabil. Kita cek di bagian worksheet ini kita dapatkan data-datanya ya, suhu keluar di produk atas maupun produk bawah, laju alirnya, kemudian komposisi juga sudah ada semua ya. Oke. Ini untuk nomor 35 yang 4 komponen ya. Nanti kalian bisa mencoba. Oke. Jadi kalian bisa mencoba nomor 34, nanti saya buatkan slotnya di Google Classroom ya. Kemudian nomor 36 ya. Nah, di sini nomor 36 ini bedanya kita gunakan 8 komponen. Kalau tadi 4 komponen, ini 8 komponen, caranya sama ya. Hanya saja ini komponennya lebih banyak, nanti yang jadi light key-nya itu adalah hutan. Kemudian jadi heavy key-nya adalah pentan ya. N hutan itu light key, I pentan ini heavy key. Ya, nanti untuk fraksi molnya ya, fraksi mol light key maupun heavy key nanti saya infokan di Google Classroom-nya. Dan ini ada pertanyaan berapa NM di sini adalah plate minimum ya, dengan menggunakan persamaan fans, dan juga berapa RM ini
reflux minimum dengan menggunakan persamaan Underwood. Ini memang di teorinya distilasi itu kan ada ya, kalau kalian buka lagi untuk mencari stage minimum atau NM itu kita bisa menggunakan persamaan Venn ya. Persamaan Venn ini seperti ini ya persamaannya. Jadi ada logaritma dari fraksinya Lecky yang ada di distilat dibagi dengan fraksi heavy key-nya yang ada di distilat ya. Kalau yang ini heavy key yang ada di bottom dibagi dengan Lecky yang ada di bottom ya. Jadi seperti itu untuk persamaan Venn-nya ya. Alfanya ini didapat dari rumus ini ya. Nah, dan ini sebenarnya sudah persamaan Venn ini ya sudah masuk ke database perhitungan HESIS. Jadi kalian kalau ditanya berapa NM-nya di sini, ya langsung lihat aja di HESIS-nya tadi NM, plate minimumnya tadi kan berapa tadi sekitar 4 ya. Kalau kita lihat di sini yang minimum itu di bagian performance 5 ya, 5. Plate minimumnya ada 5. Kemudian RM atau R minimumnya dengan menggunakan persamaan Underwood. Ini juga di teorinya memang kalau mencari reflux ratio minimum kita menggunakan persamaan Underwood, persamaannya seperti ini ya. Ini ada penjelasannya, kalian bisa searching di internet juga banyak ya. Ini nanti dari data RM dan NM ya, itulah nanti kita bisa mendapatkan nilai ini reflux rasionya ya dari grafik ini. Jadi dari RM sama NM itu nanti kita dapatkan nilai reflux rasionya. Ya, makanya kenapa kita perlu mencari terlebih dahulu nilai stage minimum sama reflux minimum. Ya, karena itu untuk mendapatkan nilai reflux ratio atau kalau di HESIS namanya external reflux ratio. Ini tadi ya. Oke, sampai di sini. Oke, kita nanti bahas ya untuk latihannya minggu depan ketika perkuliahan untuk nomor 34 sama 36. Nanti kita akan mencoba nomor 37, 38, dan 39 ya. Kalau mau mencoba sendiri terlebih dahulu silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.